Halo sahabat Kompas, selamat datang di program Generasi Cuan, program obrolan santai seputar ekonomi, bisnis, dan juga keuangan yang pastinya akan relate dengan anak muda dan juga kamu yang masih berjiwa muda. Bersama saya Melis Foren dan Anda menyaksikan Generasi Cuan. Sahabat Kompas, kita sudah masuki 2022. Kalau misalnya nih, di tahun baru yang suka traveling, pasti udah ngelis-list nih destinasi atau negara-negara atau mungkin daerah-daerah di Indonesia yang wajib dikunjungi di 2022 atau 2023. Semua tempat pasti udah di list nih, mau kemana, nginep di mana. Tapi yang harus diperhatikan selain destinasi yaitu mengatur keuangannya pastinya. Jangan sampai nih, udah mau kesana kesini, udah di tempat, ternyata pulang-pulang kantong kamu boncos. Jangan sampai kamu seperti yang satu ini ya. Pengen me time, tapi kemana ya enaknya ya? Wah. Bentar. Budget gue 2,5. Ih, pas banget nih. Cuma 1,2. Tiket pesawat lagi promo. Fix di sini di Labuan Bajo. Labuan Bajo, I'm coming. Aduh, saldo gue tinggal segini lagi. Kemarin gue kalap sih, lapar mata. Gajian juga masih lama. Nah tuh gimana ya sahabat Kompas, kalau misalnya udah asik traveling, udah healing lah ya istilahnya, pulang-pulang malah jadi stres, kantongnya kebocoran gara-gara pas traveling kalap, belanja ini belanja itu, kesana kesini kesana kesini. Nah untuk menghindari hal tersebut, hari ini Generasi Cuan akan ngobrol bareng Mas Safir Senduk selaku perencana keuangan. Nah kita akan bahas nih Mas, untuk dana traveling ya, kadang kan banyak banget di sosmed kata anak muda YOLO YOLO, you only live once, dimana terserah gue mau kesana kemari, yang penting travelingnya jalan, tapi nggak merhatiin keuangannya. Menurut Mas Safir gimana tuh melihat fenomena yang terjadi di anak muda yang soal YOLO traveling itu? Ya, jadi kalau kita bicara masalah traveling tuh ya, ini sosial media sekarang tuh sangat berpengaruh kepada keputusan seseorang untuk pergi traveling, walaupun kadang-kadang duitnya belum ada atau belum disiapin gitu ya. Nah biasanya kalau kita bicara anak muda ada dua macam. Pertama, anak muda yang dia income-nya sudah ada. Yang kedua, yang dia belum ada income gitu ya. Nah kalau misalnya anak muda ini adalah tipe yang dia mungkin masih dapat uang saku dari orang tuanya seperti itu dan dia belum bekerja. Sebagian anak muda mengatakan, gue juga udah ada income loh. Income-nya apa? Dari orang tua, itu income juga gitu ya. Tapi sebagian bilang itu bukan income. Tapi intinya adalah keputusan traveling seringkali didasarkan pada apa yang ada di sosial media dan juga yang muncul dari pertemanan. Tipsnya sih adalah jangan sampai seseorang memutuskan pergi traveling hanya karena adanya ketertarikan dari sosial media atau teman-teman, padahal uangnya belum ada sama sekali, persiapannya belum dilakukan sama sekali. Itu jangan, tenang aja, kalau masalah kita tunda 3-6 bulan ke depan nggak ada masalah kok. Toh itu objek wisatanya nggak lari kemana-mana, dia tetap ada di sana. Betul. Berarti kan tadi terbagi dua nih, ada yang income-nya dari orang tua mungkin, ada yang memang sudah bekerja tapi mungkin masih di level entry mungkin ya. Nah kalau misalnya bagi kedua sosok anak muda ini nih, untuk cara mereka mengatur keuangannya sebelum mereka pergi traveling, itu ada baiknya seperti apa sih Mas? Palingnya kalau kita bicara traveling, paling tidak ada 5 pos pengeluaran yang umumnya harus dipersiapkan oleh seseorang kalau dia mau pergi traveling. 5 pos pengeluaran. Ya, apa aja tuh? Jadi yang pertama itu adalah transport. Jadi biasanya orang tuh ketika dia memutuskan pergi traveling, yang dia lihat tuh transportnya dulu. Bukan hotelnya dulu, bukan apa, transportnya dulu ya. Ini kayaknya pesawat ke situ ada apa enggak ya? Ini pesawatnya promo gak ya? Promo gak ya? Diskon gak ya? Dan lain sebagainya. Ada yang direct gak ya? Apakah harus transit dan lain sebagainya? Atau tujuan ke situ kalau ada yang direct, ada yang transit, mana yang lebih baik? Oh, direct aja deh, karena kalau
kalau transit sering ditunda dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu adalah biaya transport, dan seringkali keputusan orang atau orang tuh mengeluarkan uang untuk beli tiket atau transport itu jauh sebelum traveling itu dilakukan. Nah, iya. Jadi seringkali sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, terutama kalau dia kepingin hemat. Apalagi nih ya, buat mereka yang karyawan, seringkali itu mereka lakukan di awal tahun. Dia lihat, wah ini 2002 tanggal merahnya mana aja nih. Dilihat-lihat ya, mana Dilihat, long weekend ya. long weekend, oke, pas long weekend ini, oke baik, kita hajar nih maskapai ini atau maskapai itu gitu ya. Kadang-kadang maskapainya itu juga bikin flash sale, which is flash sale-nya tuh 5-10 menit, habis gitu. Iya, Habis cepat gitu. Tapi intinya yang pertama itu transport. Kemudian yang kedua itu adalah akomodasi, penginapan. Jadi akomodasi itu adalah pos kedua yang umumnya dipersiapkan orang, dan biasanya akomodasi itu ada dua aliran sih. Jadi yang pertama ada aliran orang yang merasa bahwa kalau gue pergi traveling, akomodasinya harus bagus dong, mahal nggak apa-apa, yang penting nyaman ya. nyaman, dan yang paling penting bisa difoto dan masuk sosial media. Instagramable. Atau yang kedua, aliran kedua ada juga tipe-tipe yang nggak ada masalah deh, tidur kamarnya kecil aja nggak ada masalah, sederhana aja nggak ada masalah. Toh kita fokusnya jalan-jalan keluar, kamarnya cuma buat tidur aja. Apapun yang dipilih nggak ada salah benar, itu cuma beda aliran aja. Itu yang kedua, akomodasi. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga itu adalah makan dan minum selama perjalanan dan selama jalan-jalan itu sendiri ya. Dan makan dan minum ini juga ada dua aliran lagi. Jadi aliran pertama adalah aliran orang yang dia merasa bahwa kalau di tempat tujuan ini sebaiknya kita coba makanan khas tempat itu. Atau aliran kedua ada lagi, makanan roti aja lah sama minum air putih. Toh yang penting kita jalan-jalannya. Itu yang ketiga, makan dan minum. Nah keempat ada juga, keempat itu adalah jalan-jalan ke objek wisata. Objek wisata ini macam-macam. Ada objek wisata yang sifatnya alam, bangunan, ada juga objek wisata religi sedikit. Dan kadang-kadang ada juga objek wisata yang sifatnya sejarah gitu ya. Ada seperti itu. Dan yang kelima, ini pos kelima adalah belanja. Belanja ini ada dua macam, belanja untuk diri sendiri atau yang kedua. Nah ini dia, biasa kalau di Indonesia tuh teman-teman kita begitu dia tahu kita mau pergi liburan, mereka bukannya mendoakan kita selamat pulang ke rumah, mereka bukannya mendoakan kita selamat selama perjalanan, tapi yang ada di pikiran mereka adalah oleh-oleh. Udah gitu nggak nitip duit lagi. Tapi 5 hal itu, jadi sekali lagi ada transport, akomodasi, makan minum, objek wisata, dan belanja. Jadi itu yang harus diperhatikan sebelum untuk traveling. Jadi biar dananya nggak boncos saat mau pergi travelingnya nanti. Ada gak sih Mas misalnya tips-tips kayak, oke, kalau misalnya mau transport, kayaknya lebih hemat kalau kita darat atau udara gitu-gitu, atau kalau mau akomodasi lebih baik sebenarnya untuk yang entry level atau yang masih pelajar itu mengutamakan kenyamanan, atau sebenarnya ya yang penting bisa istirahat gitu dan sebagainya. Itu gimana tuh Mas? Kadang-kadang kalau rame-rame ada orang yang dia nyaman jalan darat, ada juga orang yang lebih nyaman dia naik pesawat. Biar cepet ya. Biar cepet. Tapi kalau kita hanya ngomong biaya aja, biasanya makin banyak orangnya, biasanya akan lebih murah kalau mereka nyewa mobil atau pakai mobil salah satu dari peserta jalan-jalan itu sendiri. Tapi kalau cuma 1-2 orang, is oke lah dia ambil pesawat nggak apa-apa, atau dia naik kereta. Karena kalau naik kereta atau naik pesawat kalau banyak, ya mereka harus bayar per orang kan, jatuhnya lebih besar angkanya. Tapi kalau dia sudah jelas jalan-jalan nanti objeknya mau kemana dan fix disiplin yang nggak boleh keluar dari tujuan ini, ya silakan pergi rame-rame. Seperti itu. Intinya itu aja intinya. Dan kalau kita bicara mahal atau murahnya itu tadi, semakin dia rame-rame, semakin kita bisa tekan murah dengan cara naik di satu kendaraan yang sama. Banyak orang yang bilang jalan-jalan ke luar negeri itu lebih murah loh daripada di dalam negeri. Emang bener Mas? Jawabannya gini, biasanya orang yang ngomong gitu kebanyakan mungkin dia tinggal di Jakarta. Jakarta tuh kalau di Indonesia kan di barat ya gitu ya. Nah luar negeri terdekat dengan Indonesia itu kan Singapura. Which is Singapura itu kan barat juga gitu kan ya. Jadi ya iyalah Jakarta Singapura memang lebih dekat daripada Jakarta Papua. Karena Papua di timur gitu. Jadi sekali lagi ini hanya masalah lokasi aja. Ini hanya masalah lokasi. Tapi kalau orang itu dia tinggal di Makassar, dia tinggal di Indonesia sebelah timur, dia nggak akan bilang begitu. Dia akan bilang jalan-jalan di Indonesia lebih murah dibanding jalan kita pergi ke Singapura misalnya. Jadi sekali lagi semua tergantung di mana dia tinggal. Di mana dan dia siap menyiapkan uangnya semana. Dia siap menyiapkan uang semana. Dan kalau saya bilang Indonesia tuh luar biasa banget, luar biasa banyak banget orang luar negeri bahkan yang tinggal di, katakan mereka tinggal di Bali, di mana mereka kerja dari situ karena mereka merasa alamnya luar biasa. Lah kita yang orang Indonesia kok fokusnya luar negeri melulu gitu. Terus kalau misalnya juga kita lihat kalau orang mau traveling biasanya suka mempersiapkan sebelum pergi tuh belanjanya lebih boros ya nggak sih Mas? Kayak misalnya
aku mau pergi ke pantai misalnya, Iya, aku udah beli sunblock, beli baju renang, Iya. ini segala macam, ternyata nyampe sana nggak terlalu kepake. Nggak terlalu kepake, ya Itu benar. harus diperhatikan juga nggak Mas, belanja sebelum traveling? Iya, belanja sebelum traveling itu penting banget gitu ya. Tapi memang harus kita akui ada juga orang yang mempersiapkan diri sangat berlebihan sebelum dia traveling karena sebenarnya dia gugup. Itu Orang gugup biasa kenapa tuh? kalau gugup itu dia akan pelariannya adalah oke kita beli ini persiapan, kita beli ini persiapan. Pas mau pergi kayak satu filing satu lemari dia bawa semua gitu ya. Padahal nyampe sana juga, nggak kepake ya. Nggak kepake juga. Dan yang kedua adalah di sana juga ada minimarket lah gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Bahkan kalau kita beli dari sini pergi ke sana kan bawanya udah cukup banyak. Mending apa yang bisa kita beli di sana ya udah beli aja di sana di tempat tujuan supaya kita lebih menghemat barang bawaan ketika kita pergi. Oke, kita akan lanjut lagi nih Mas Yes. obrolannya, kita akan bahas kan kalau tadi ini kan sebelum traveling Yes. uangnya harus disiapkan seperti apa. Nah ini nanti saat traveling, kadang ini yang suka kalap nih Oke. belanja. Tadinya niatnya mau makan di tempat ini, ternyata direkomendasi orang pindah lagi ke Yes. sini, rekomendasi pindah lagi ke sini. Kita akan bahas di video part 2, kita akan bahas lagi keuangan nanti saat kita traveling harus diperhatikan dengan baik. Video part 2-nya nanti ada di kolom deskripsi yang ada di video ini. Kita ketemu di Generasi Cuan part 2.